Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita bersama memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita pada saat ini diambil dari Efesus 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mari kita bersama memuji memuliakan namanya. Dengan sukacita kita menyanyikan Kidung Jemaat 20 bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah di surga, Allah yang menjadi sumber cinta kasih dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk cinta kasih yang selalu Tuhan curahkan kepada kami. Kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami sering tidak menanggapi cinta kasih itu. Kami sering dalam perkataan kami, perbuatan kami, tidak mencerminkan cinta kasih Allah. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyatakan pengakuan dosa dalam pujian melalui Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 6. Suaramu ku dengar
Setiap kita yang mau datang kepada Tuhan mengakui segala kekurangan dan dosanya, Tuhan berkenan menerima kita dan anugerahnya diberikan kepada kita sebagaimana dinyatakan dalam Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 309 bait 1 dan 3. Mari kita bersama mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita bersama membaca, merenungkan, dan juga nantinya dapat melaksanakan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Allah surgawi, Allah yang menjadi sumber hidup kami, saat ini kami rindu Tuhan menyapa kami melalui sabda yang hendak kami dengarkan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat menerimanya, sehingga dapat kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau.
sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bersama dalam kesatuan cinta kasih. Itu merupakan sebuah hal yang indah. Dan hal yang indah itu pasti didambakan oleh kebanyakan orang. Orang akan bisa merasakan tenang, damai ketika hidup yang dijalani berada dalam sebuah kesatuan cinta kasih. Tetapi ketika kehidupan kita tidak ada lagi kesatuan cinta kasih, saling menjatuhkan mungkin, atau mungkin saling tidak menghargai, tentu itu tidak menjadikan hidup kita nyaman. Tidak usah dalam lingkup besar, dalam sebuah keluarga, misalnya ada dua pendapat, dan karena pendapat itu lalu satu dengan yang lainnya saling mendiamkan. Pasti suasananya tidak nyaman. Tetapi walaupun ada dua pendapat, tetapi kalau satu dengan yang lainnya bisa menerima, saling menerima pendapat itu, menghargai pendapat itu, ya sudah, tidak ada masalah. Di situ terus ada terwujud, terjalin sebuah kebersamaan. Dan tentu saja hidup dalam kesatuan itu perlu dibangun melalui kehidupan bersama. Bersama yang saling menghargai, bersama saling mengasihi, bersama saling menerima. Namun itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Ego kita seringkali lebih dominan. Merasa bahwa diri kita lebih baik, lebih benar.
Orang tua lebih benar daripada anak. Saudara tua lebih benar daripada adik misalnya. Nah, itu yang akan kemudian mengganggu, menghambat adanya sebuah kesatuan di dalam kebersamaan, kesatuan di dalam cinta kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini memberikan penjelasan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus berdoa untuk para murid. Dia tidak berdoa supaya para murid lepas dari tantangan, tidak. Dia tidak berdoa supaya para murid tidak menghadapi masalah, bukan. Dia juga tidak berdoa supaya para murid tidak lagi tinggal di dalam dunia, atau supaya para murid menjadi orang-orang yang eksklusif, juga tidak. Apa yang disampaikan Yesus kepada Sang Bapa? Yesus berdoa, meminta kepada Bapa agar Bapa memelihara mereka, memelihara para murid di dalam nama-Nya. Artinya kebersamaan para murid yang sudah tidak lagi nanti bersama dengan Yesus. Yesus berdoa supaya mereka tetap dipelihara oleh Allah di dalam nama Allah. Dalam sebuah kesatuan nama Allah. Pemeliharaan Bapa kepada para murid yang dimohonkan Yesus kepada Sang Bapa, itu juga menunjukkan supaya para murid dilindungi dalam menghadapi situasi dunia yang tentu saja berbagai macam hambatan harus dihadapi mereka. Dan ketika Yesus mendoakan mereka, itu berarti Yesus mempercayakan keberadaan para murid kepada pemeliharaan Bapa. Tapi ada satu hal yang menonjol di dalam doa Yesus dalam ayat yang terakhir kita baca tadi. Apa itu? Yesus memiliki sebuah kerinduan agar para murid bersatu. Bersatu ini bukan untuk melawan orang lain, pihak lain, bukan. Tetapi bersatu di sini yang dimaksud adalah hidup bersama dalam cinta kasih Allah. Dan itu telah diwujud nyatakan di dalam Yesus, Anak dan Bapa. Maka Yesus mengatakan, memohon supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Kerinduan hati Yesus yang sangat dalam agar para murid hidup dalam kesatuan cinta kasih Allah. Kalau mereka hidup dalam kesatuan cinta kasih Allah, apapun yang akan menggempur mereka walaupun Yesus secara fisik tidak ada lagi bersama dengan mereka, mereka tidak akan tercerai-berai. Mereka tetap akan bisa melewati hidup yang penuh dengan dinamikanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat mewujudkan doa Yesus? Karena Yesus berdoa untuk para murid, murid itu juga bukan hanya murid pada waktu itu, tapi juga saat ini. Kalau kita sebagai murid Yesus. Yesus berarti rindu supaya kita memiliki sebuah kesatuan di dalam nama Bapa. Nah, tetapi kita pun juga harus merespon apa yang menjadi kerinduan Yesus atas hidup kita. Itu sebabnya harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan ini. Apa yang bisa kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah kita memiliki kerendahan hati.
kita menghilangkan prasangka negatif terhadap orang yang beda pemahaman dengan kita. Kita menghargai setiap pendapat yang ada dan kita tidak merasa diri paling benar dari antara yang ada. Itu sebenarnya sebuah perwujudan kita bersatu di dalam cinta kasih Allah. Hidup dalam sebuah kesatuan cinta kasih Allah. Itu sebabnya tadi saya katakan ya kita harus rendah hati, menekan ego kita. Dengan demikian kita bisa menghargai. Tidak mudah, tapi yakinlah ketika kita mau, pastilah kita bisa mewujudkan hidup dalam kesatuan cinta kasih Allah. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar untuk rendah hati, menekan ego kita, tidak mengedepankan ego kita. Kita mencoba berpikir positif terhadap pemahaman orang lain yang berbeda dengan kita. Dengan demikian kita bisa menghargai. Dan kalau itu terjadi, it's okay. Kita tidak akan merasa tidak nyaman bertemu dengan orang itu. Karena kita mau saling menghargai. Mari Bapak Ibu Saudara kita wujud nyatakan kehidupan dalam kesatuan cinta kasih Allah. Mulai dari keluarga kita, jemaat, dan juga dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan percaya kita. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita bersama menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami harus melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Sebagaimana Engkau adalah satu, kami pun juga harus menjaga dan membangun kesatuan di dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mewujud nyatakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama berdoa untuk kehidupan kami sebagai gereja Tuhan yang harus melaksanakan tugas panggilan Tuhan, menyatakan kebaikan kepada siapapun juga yang kami temui. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melaksanakan tugas panggilan itu. Dengan demikian nama Tuhan semakin dimuliakan dan semakin dikenal oleh banyak orang. Kami juga berdoa untuk
berbagai macam kegiatan yang harus kami kerjakan, biarlah itu kami lakukan dengan sukacita sebagai wujud rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Demikian juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan menolong pemimpin bangsa dan negara kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka agar mereka dapat melaksanakannya dengan baik demi kesejahteraan bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk pergumulan saudara-saudara kami dalam sakit penyakit yang harus dialaminya dalam pemulihan kesehatan. Kami mohon tangan Tuhan yang penuh kasih menjamah mereka satu persatu. Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Nugroho Yulianto, Saudara kami Tias Prasetyo, pengharapan di dalam Tuhan senantiasa kami harapkan, karena Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan bagi kami, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Keluarga yang harus mendampingi, Tuhan pun juga memberkati mereka semuanya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, apapun kesulitannya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah menjadi sumber hidup kami. Kami serahkan doa syafaat kami ini kepadamu Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, marilah bersama-sama kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439, bait 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu,
bernyanyi terus bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kembali kami datang padamu Tuhan dengan penuh rasa ucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kondisi sesulit apapun, Tuhan selalu ada untuk kami. Saat ini Tuhan kami datang dengan persembahan kami, persembahan yang adalah berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan ini, Kau berkati, dan biarlah Tuhan, persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia, dan biarlah Tuhan, melalui persembahan ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebagaimana Bapa dan Anak adalah satu, Dia juga menghendaki kehidupan kita senantiasa terikat di dalam kasih-Nya, menjadi satu di dalam kasih Allah. Biarlah persaudaraan itu akan semakin teguh dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 2. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.